Pada hari itu, aku merasa impian ayahku, yang telah ia perjuangkan seumur hidupnya, seolah diinjak-injak. Suara Profesor Michael Stone menggema tajam di ruang seminar Lembaga Penelitian Fakultas Kedokteran Harvard, Amerika Serikat. Kehidupan saling terhubung? Itu hanya cerita dongeng, nak. Di sini, kita hanya berbicara dengan angka dan bukti. Seketika, seluruh ruangan hening. Wajahku terasa panas. Saat tatapan tajam Profesor Stone tertuju padaku, aku teringat pesan terakhir ayah. Citra, kehidupan ini tidak terputus-putus. Semuanya terhubung oleh benang tak kasat mata. Ayah mohon, buktikanlah hal itu. Sejak kecil, aku tumbuh di sisi ayahku, Dr. Budi Santoso, dan secara alami meresap ke dalam dunia ilmu hayati. Aku masih ingat saat-saat di sudut laboratorium, memandangi ayah yang tengah menatap mikroskop, atau melihat punggungnya yang membungkuk hingga larut malam untuk merapikan data penelitian. Dari sanalah mimpiku tumbuh. Namun, ayah tak sempat mewujudkan mimpinya. Beliau berpulang setelah berjuang melawan penyakit. Bahkan hingga saat-saat terakhirnya, beliau menggenggam erat tanganku dan berbisik, "Apa yang tidak bisa ayah selesaikan, ayah yakin kamu bisa melakukannya." Untuk menepati janji itulah aku menginjakan kaki di tanah Amerika. Setelah meraih kualifikasi sebagai mahasiswi pertukaran dengan nilai terbaik dari Indonesia, aku berangkat membawa buku catatan penelitian ayah yang sudah usang di dalam pelukanku. Ayah, aku tidak akan pernah menyerah. Namun, baru hari pertama, aku harus menelan penghinaan ini. Profesor Stone telah menolak mentah-mentah ide penelitian yang kuajukan. Teori ayahku untuk menemukan mata rantai tak kasat mata di antara makhluk hidup ia sebut sebagai fantasi yang tidak ilmiah. Mahasiswi dari Asia sepertimu tidak seharusnya mencampuradukan sains dengan perasaan. Seluruh tubuhku gemetar mendengar kalimat itu. Perasaan putus asa terasa lebih besar daripada amarah. Rasanya, semua yang telah ayahku korbankan seumur hidupnya hancur dalam sekejap. Setelah seminar selesai, saat aku berdiri sendirian di koridor, sebuah suara hangat menyapaku. "Kamu tidak apa-apa?" Saat aku menoleh, Profesor Emily Foster sedang menatapku dengan raut wajah khawatir. "Jangan menyerah. Sains sejati terkadang dimulai dari imajinasi." Malam itu, di kamar asramaku yang sempit, kubuka kembali buku catatan ayah. Di setiap halamannya yang lusuh, aku bisa merasakan ketulusan hatinya. Kehidupan itu terhubung. Pasti bisa dibuktikan. Sambil menelusuri tulisan tangan ayah, aku kembali meneguhkan tekad. "Ayah, aku tidak akan menyerah. Tak peduli apa kata Profesor Stone, bahkan jika seluruh dunia menertawakanku, aku pasti akan menunjukkan bahwa kehidupan ini saling terhubung." Begitulah pertarunganku dimulai. Setelah seminar pertama hari itu, hatiku terasa sangat berat. Ini adalah langkah pertamaku untuk mewujudkan impian ayah, tapi aku tak menyangka akan langsung dipatahkan seperti ini. Setibanya di kamar asrama, aku meletakkan tasku dan hanya bisa duduk termangu untuk waktu yang lama. Buku catatan ayah yang terbentang di atas meja seolah berbicara kepadaku. "Citra, kehidupan ini tidak terputus. Semuanya saling terhubung." Saat kalimat itu terngiang di telingaku, air mataku tumpah. Tapi aku tahu, aku tidak bisa hanya terus menangis. Mulai keesokan harinya, aku pergi lebih pagi ke laboratorium untuk merapikan data dan membaca jurnal-jurnal penelitian. Artikel-artikel berbahasa Inggris masih terasa asing, tetapi bersama buku catatan ayah yang penuh jejak tangannya, aku tidak merasa takut. Beberapa hari kemudian, aku tak sengaja berpapasan dengan Profesor Emily Foster di koridor. Beliau adalah sosok yang ramah dengan senyum yang lembut. "Citra Sari, saya melihatmu di seminar tempo hari. Pasti tidak mudah bagimu, tapi kamu menghadapinya dengan baik." "Terima kasih, Profesor. Saya memang sangat terkejut, tapi itu membuat saya ingin berusaha lebih keras." Tatapan matanya begitu hangat. Setelah percakapan pertama itu, hatiku terasa sedikit lebih lega. Sejak saat itu, setiap ada waktu luang, aku bolak-balik antara perpustakaan dan laboratorium, menganalisis data sambil membandingkannya dengan catatan di buku ayah. Di dalamnya, terdapat banyak sekali rumus-rumus kecil dan memo tulisan tangan yang ayah tinggalkan, interaktivitas jaringan kehidupan, kemungkinan visualisasi, eksplorasi. Awalnya terlihat seperti deretan angka biasa, tetapi perlahan aku mulai menemukan pola-pola tersembunyi di dalamnya.
Ada saat-saat di mana prediksi yang ayah tulis 20 tahun lalu ternyata sangat cocok dengan hasil penelitian terbaru. Seminggu berlalu, dan untuk pertama kalinya aku mulai merasa yakin dengan teori ayah. Saat larut malam sendirian di laboratorium menganalisis data, terkadang grafik di layar monitor seolah-olah hidup. Ayah benar. Makhluk-makhluk hidup ini saling berbicara. Saat itulah, seseorang menegurku dari belakang di salah satu sudut laboratorium. Dari mana kamu mendapatkan data seperti itu? Aku menoleh dan melihat James, seorang senior mahasiswa doktoral di laboratorium yang sama, sedang menatapku. Aku sedikit ragu, lalu menjelaskan secara singkat tentang buku catatan ayahku. Konsep seperti itu hampir tidak pernah ada di jurnal manapun. Pendekatan yang menarik, boleh aku melihatnya lebih detail? Ucapannya memberiku sedikit kepercayaan diri. James beberapa kali mengangguk saat mendengarkan penjelasanku. Ini sudut pandang yang sangat unik. Apapun yang dikatakan Profesor Stone, ini sangat layak untuk diteliti lebih dalam. Sejak saat itu, aku mulai menggabungkan penelitian ayah dengan data modern secara serius. Aku menganalisis siang dan malam, dan mencoba menggambar strukturnya dengan program visualisasi. Saat melakukannya, aku sering merasa seolah mendengar suara ayah, Citra. Kamu pasti bisa melakukannya. Tak terasa, 2 minggu telah berlalu. Hari itu cuaca terasa sangat dingin, dan saat aku sedang bekerja hingga larut di laboratorium, Profesor Emily datang membawakan secangkir kopi hangat. Citra Sari, senang sekali melihatmu begitu fokus pada penelitian akhir-akhir ini. Boleh saya tahu, topik apa yang sedang kamu kerjakan? Aku memberanikan diri untuk menjelaskan kemajuan yang telah kucapai sejauh ini dan penelitian ayahku. Sambil menunjuk grafik di layar, aku berbicara tentang hubungan tak kasat mata di antara makhluk hidup. Profesor Emily mendengarkan dengan serius, lalu perlahan mengangguk, pendekatan yang sangat menarik. Terutama bagian ini, beliau menunjuk satu titik di layar. Ini adalah perspektif yang benar-benar baru. Tiba-tiba, beliau memberiku sebuah tawaran. Citra, apa kamu berminat untuk mempresentasikannya di simposium bulan depan? Simposium? Mahasiswa seperti saya? Ya. Ini adalah penelitian yang sangat berharga. Terutama caramu menggabungkan teori ayahmu dengan teknologi modern, itu sangat mengesankan. Saya akan merekomendasikanmu kepada panitia simposium. Seketika, napasku seakan berhenti. Simposium. Tempat di mana para akademisi terkemuka dunia berkumpul. Waktu persiapannya memang tidak banyak, tapi kamu pasti bisa, kan? Jantungku berdebar kencang. Perasaan takut dan antusias bercampur aduk, namun, satu kekhawatiran melintas di benakku. Profesor Stone juga pasti akan hadir di simposium itu. Malam itu, aku kembali membuka buku catatan ayah. Sambil membalik halaman-halamannya yang usang, aku bergumam seolah berbicara dengannya. Ayah, apakah jalan ini akhirnya mulai terbuka? Tapi, apa aku benar-benar bisa melakukannya? Saat itu, angin meniup halaman buku catatan, dan mataku tertuju pada tulisan terakhir ayah. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk menaklukkannya. Melihat tulisan itu, aku membulatkan tekad. Ayo kita coba. Demi impian ayah, dan juga impianku. Begitulah aku memulai persiapan presentasiku secara sungguh-sungguh. Namun, aku belum tahu bahwa prosesnya tidak akan semudah yang kubayangkan. Waktu menuju simposium tersisa kurang dari sebulan. Bagiku, setiap hari terasa seperti medan perang. Begitu kuliah selesai, aku langsung berlari ke laboratorium dan menganalisis data hingga larut malam. Aku tidak bisa berhenti bahkan, ketika mataku memerah dan ujung jariku terasa kesemutan. Teman sekamarku berkata dengan cemas, Citra, jangan terlalu memaksakan diri, kesehatanmu yang utama. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku merasa jika melewatkan kesempatan ini, penelitian ayah akan terkubur selamanya. Catatan di dalam buku ayah terasa semakin bermakna. Salah satu baris kalimatnya sangat menarik perhatianku. Kehidupan bukanlah angka. Ia adalah aliran, sebuah rantai, sebuah jalan yang saling merangkul dan menghubungkan. Setiap kali membaca kalimat itu, dadaku terasa sesak oleh haru, seolah-olah suara ayah terdengar tepat di telingaku. Namun, dunia tidaklah semudah itu. Seminggu kemudian,
Saat seminar rutin tiba, Profesor Michael Stone kembali melontarkan kata-kata pedasnya. Penelitian hayati adalah sains, bukan filsafat. Setiap makhluk hidup adalah individu yang mandiri. Hubungan hayalan yang kamu bicarakan itu tidak ada. Kemudian, dengan senyum sinis, ia menambahkan, kamu akan mempresentasikan hal seperti itu di simposium? Sepertinya kamu ingin mempermalukan dirimu di depan para ilmuwan dari seluruh dunia. Suasana di dalam kelas menjadi dingin. Beberapa mahasiswa memalingkan muka, sementara yang lain tidak bisa menyembunyikan senyum mengejek mereka. Wajahku terasa panas, tetapi aku tidak mundur. Meskipun di dalam hati aku merasa sangat marah, aku menundukkan kepala dan berkata dengan tenang, akan saya tunjukkan nanti, Profesor. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan bukti. Sejak hari itu, aku semakin tenggelam dalam penelitianku. Profesor Emily sering datang ke laboratorium untuk memberiku semangat. Citra, bertahanlah sedikit lagi. Presentasinya sudah tidak lama lagi. Ayahmu pasti akan sangat bangga. Terima kasih banyak, Profesor. Tanpa Anda, saya tidak akan sampai sejauh ini. Kata-katanya memberiku kekuatan baru. Menjelang fajar, di bawah cahaya lampu laboratorium, aku mulai memvisualisasikan data. Menggambarkan interaksi antara ribuan gen sebagai satu aliran bukanlah pekerjaan mudah. Aku menjalankan algoritma yang rumit, gagal, dan mencobanya lagi berulang kali, hingga suatu hari, pada pukul 3 dini hari, sebuah pola yang indah muncul di layar monitor. Aliran yang saling terkait dan terjalin seperti cabang-cabang pohon, seperti benang-benang sutra. Itu adalah bukti nyata yang menunjukkan bahwa kehidupan saling terhubung. Ini dia. Aku berteriak kecil, lalu melihat sekeliling. Untungnya, hanya ada aku di laboratorium. Air mata menggenang saat aku menatap gambar itu. Ayah. Akhirnya aku menemukan jalan yang ayah bicarakan. Saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Profesor Emily. Pendaftaran simposium selesai, urutan presentasimu juga sudah dikonfirmasi. Hari kedua, pukul 2 siang, di aula utama. Saya menantikannya. Dadaku terasa penuh, tetapi pada saat yang sama, tanggung jawab yang lebih besar membebani pundakku. Presentasi ini bukan hanya tentang penelitian pribadiku. Ini adalah kesempatan untuk menyampaikan wasiat ayah, serta rasa hormat dan cinta terhadap seluruh kehidupan. Minggu berikutnya, aku bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan slide presentasi. Di setiap slide, aku mencoba menyelaraskan wawasan dari catatan ayah dengan data baru yang kutemukan. Aku juga berlatih presentasi berkali-kali. Di depan cermin, di ruang kuliah yang kosong, bahkan di kamar mandi asrama, sampai setiap kalimat mengalir dengan lancar dari mulutku. Suatu hari, aku kembali berpapasan dengan Profesor Michael Stone di koridor laboratorium, tatapannya masih sedingin es. Citra Sari, kudengar kau sedang menyiapkan presentasi simposium? Sebaiknya jangan menyimpan harapan kosong. Lalu ia menambahkan dengan nada mengejek, kau juga tahu kan, kalau aku akan menjadi salah satu juri penilainya, kau boleh berharap akan ada evaluasi yang objektif. Kata-katanya membuat punggungku merinding. Namun, aku hanya menundukkan kepala dalam diam. Aku tahu kata-kata tidak akan bisa mengubahnya. Akan segera saya tunjukkan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti. Profesor Stone tertawa kecil lalu berlalu. Malam itu, sambil duduk di meja laboratorium menatap layar laptop, aku berbisik, Ayah, tunggulah sedikit lagi. Sebentar lagi semua orang akan tahu bahwa kehidupan ini benar-benar terhubung. Seminggu sebelum simposium, persiapanku selesai. 39 lembar slide, masing-masing adalah karya yang berisi impian ayah dan semangatku. Aku meminta Profesor Emily untuk memeriksanya untuk terakhir kali. Beliau melihat setiap slide dengan saksama, lalu menunjukkan ekspresi puas. Sempurna, Citra. Dengan ini, kamu akan bisa menjawab pertanyaan apapun yang muncul. Bagaimana jika Profesor Stone mengajukan pertanyaan yang sulit? Justru saat itulah kamu harus menjawab dengan tenang. Jangan terbawa emosi, bicaralah hanya dengan data. Aku menanamkan nasihat itu dalam hati. 3 hari sebelum simposium, aku berlatih sekali lagi untuk pemeriksaan terakhir. Kali ini, aku presentasi di depan James dan beberapa rekan lainnya. Wow!
Citra, ini benar-benar luar biasa. Sudut pandang yang bahkan tidak aku ketahui. Aku juga sudah mengantisipasi beberapa pertanyaan. Jika seseorang bertanya tentang replikabilitas, aku menjelaskan jawaban yang telah kusiapkan dengan runut. Rekan-rekanku mengangguk dan memberiku tepuk tangan. Saat itu, aku yakin, persiapanku sudah selesai. Malam sebelum simposium, aku membuka catatan ayah untuk terakhir kalinya. Aku membaca kembali kalimat yang tertulis di halaman pertama. Kehidupan tidak ada dalam kesendirian, semuanya terhubung, dan di dalam hubungan itulah kita menemukan makna sejati. Besok, aku akan presentasi bersama ayah. Dengan tekad itu, aku pun tidur. Pagi hari simposium, sejak membuka mata di kamar hotel, jantungku sudah berdebar kencang. Sambil mengenakan pakaian rapi di depan cermin, aku berkata kepada ayah, "Ayah, ayo pergi bersama hari ini. Aku tidak bisa melakukannya sendirian." Ketika tiba di pusat konvensi, aku kembali terpesona oleh skalanya. Ratusan akademisi kelas dunia berkumpul, dan di lobi, percakapan akademis dalam berbagai bahasa terdengar di mana-mana. Profesor Emily menghampiri dan memberiku semangat. "Hari ini adalah harinya. Jangan gugup. Apa yang kamu siapkan benar-benar luar biasa." Namun, ketika aku melihat sosok Profesor Michael Stone dari kejauhan, rasa tegang kembali menyergap. Ia sedang berbicara serius dengan beberapa profesor lain, dan sesekali tampak melirik ke arahku sambil menggelengkan kepala. Sepertinya mereka sedang membicarakan presentasiku. "Jangan pedulikan. Hari ini, fokus saja pada penelitianmu." Setelah makan siang, akhirnya giliranku tiba. Di ruang tunggu, aku memeriksa catatan presentasi untuk terakhir kalinya sambil menarik napas dalam-dalam. "Citra Sari, apakah Anda sudah siap?" Aku mengangguk pada panggilan staf. Dari belakang panggung, aku membuka catatan ayah untuk yang terakhir kali. Saat itu, aku seolah mendengar suaranya. "Citra, sekarang saatnya. Mari kita lakukan bersama." Suara pembawa acara menggema di aula utama. Pembicara selanjutnya adalah Citra Sari dari Indonesia. Beliau akan mempresentasikan dengan tema keterhubungan kehidupan, jaringan interaksi dari perspektif baru. Terdengar suara tepuk tangan. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke atas panggung. Di atas panggung, seluruh dunia terasa hening sejenak. Ratusan pasang mata tertuju padaku, tetapi anehnya, aku tidak merasa takut. Aku merasakan energi hangat, seolah ayah sedang meletakkan tangannya di pundakku. Aku berdiri di depan mikrofon dan perlahan memandang ke seluruh aula. Di barisan depan, Profesor Emily menatapku dengan tatapan penuh semangat. Dan di salah satu sudut, Profesor Michael Stone duduk dengan tangan terlipat dan ekspresi skeptis. "Selamat siang. Saya Citra Sari, dari Indonesia." Saat mengucapkan kalimat pertama, suaraku menggema di seluruh aula. Ternyata suaraku cukup stabil, dan aku merasa lega. Kisah yang akan saya sampaikan hari ini bukanlah sekadar hasil penelitian. Ini adalah kisah tentang mimpi yang dipegang teguh oleh seorang ilmuwan seumur hidupnya, dan bagaimana mimpi itu menjadi kenyataan. Aku mengganti slide pertama. Foto ayahku muncul, foto masa muda ayah yang sedang menatap mikroskop di laboratorium. Ini adalah ayah saya, Dr. Budi Santoso. Sejak 20 tahun yang lalu, beliau memegang satu keyakinan, bahwa kehidupan tidak ada dalam kesendirian, bahwa semuanya terhubung oleh benang tak kasat mata. Aula menjadi sunyi. Beberapa orang mencondongkan tubuh ke depan. Namun, pada masa itu, teknologi untuk membuktikannya belum ada. Beliau wafat dengan meninggalkan teori ini sebagai warisan. Sambil beralih ke slide berikutnya, aku menunjukkan catatan tulisan tangan ayah. Inilah catatan yang ayah tinggalkan. Di dalamnya tersimpan wawasan yang luar biasa. Hari ini, saya telah mencoba memverifikasi wawasan ini dengan teknologi modern. Sejak saat itu, presentasi utamaku dimulai. Aku menjelaskan data yang rumit dengan cara yang mudah dipahami, dan menunjukkan langkah demi langkah bagaimana teori ayah cocok dengan kenyataan. Yang terpenting di sini bukanlah angka. Ketika sampai pada slide kunci, aku berhenti sejenak dan menatap para hadirin. Yang terpenting adalah cerita yang disampaikan oleh data ini. Kisah tentang bagaimana makhluk hidup saling berkomunikasi, saling mempengaruhi, dan membentuk sebuah jaringan raksasa.
Di layar, muncul grafik jaringan yang indah. Titik-titik yang berkelip seperti galaksi dihubungkan oleh garis-garis tipis. Terdengar desahan kekaguman dari dalam aula. Inilah mata rantai kehidupan. Wujud yang diimpikan oleh ayah saya ada di sini. Saat itu, mataku berkaca-kaca. Akhirnya, aku bisa menunjukkan bukti yang ayah cari seumur hidupnya kepada dunia. Seiring berjalannya presentasi, aku bisa merasakan suasana aula berubah. Tatapan yang awalnya skeptis, perlahan berubah menjadi tatapan yang penuh konsentrasi. Kesimpulannya, kehidupan bukanlah sekadar kumpulan individu yang independen. Ia adalah sebuah sistem raksasa yang saling terhubung erat. Ketika kita memahami hubungan ini, barulah kita dapat mengerti makna sejati dari kehidupan. Slide terakhir muncul. Di sana tertulis kata-kata terakhir ayah. Ayah saya pernah berkata, kehidupan itu terhubung. Itulah alasan kita ada. Hari ini, di tempat ini, saya merasa terhormat dapat menunjukkan bahwa perkataan itu bukanlah sekadar keyakinan, melainkan sebuah fakta ilmiah. Setelah selesai presentasi dan menundukkan kepala, aula diselimuti keheningan. Selama beberapa detik, tidak ada suara apapun. Lalu, tiba-tiba, tepuk tangan meledak. Awalnya hanya dari beberapa orang, tetapi dalam sekejap menyebar ke seluruh aula. Profesor Emily berdiri dan bertepuk tangan, dan profesor-profesor lain satu persatu ikut berdiri. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku mengerjapkan mata, khawatir ini hanya mimpi. Namun, hanya Profesor Michael Stone yang tetap duduk dengan tangan terlipat. Ekspresinya masih kaku. Pembawa acara mendekat. Presentasi yang sangat menyentuh. Sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama datang dari seorang profesor dari Jerman, menanyakan tentang detail teknis. Aku menjelaskan jawaban yang telah kusiapkan dengan runut. Pertanyaan kedua dan ketiga juga berhasil kujawab dengan lancar. Namun, ketika penanya keempat berdiri, jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah Profesor Michael Stone, Saudari Citrasari. Suaranya yang dingin dan tajam menggema di seluruh aula, presentasi yang menarik. Namun, ada beberapa hal yang meragukan. Seluruh aula menahan napas. Aku juga merasa tegang, tenggorokanku kering. Pertama, saya ragu apakah pola jaringan yang Anda tunjukkan benar-benar menandakan adanya hubungan antar makhluk hidup. Bukankah Anda hanya menafsirkan korelasi sederhana sebagai hubungan sebab akibat? Itu adalah pertanyaan yang sudah kuduga. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tenang. Itu adalah poin yang sangat baik, Profesor. Namun, metode analisis yang saya gunakan bukanlah analisis korelasi sederhana. Saya menerapkan algoritma yang membedakan hubungan temporal dan kausalitas, dan hasilnya adalah jaringan ini. Ekspresi Profesor Stone sedikit berubah. Namun, ia terus melontarkan pertanyaan. Kedua, bagaimana Anda menjamin replikabilitasnya? Apakah Anda yakin hasil yang sama akan muncul pada set data yang berbeda? Ini juga pertanyaan yang sudah kusiapkan jawabannya. Tentu saja, saya telah memverifikasinya dengan 3 set data yang berbeda dari seluruh dunia, dan semuanya menunjukkan hasil yang konsisten. Selain itu, metodologi ini akan saya rilis sebagai open source. Profesor Stone berhenti sejenak. Lalu, ia melontarkan pertanyaan terakhir. Terakhir, apa nilai praktis dari penelitian ini? Selain grafik yang indah, tentu saja, mendengar pertanyaan itu, aku berhenti sejenak. Lalu, aku teringat suara ayah. Profesor, apakah menurut Anda semua sains harus memiliki kegunaan praktis yang instan? Aula menjadi semakin hening. Terkadang, memahami dunia itu sendiri adalah sebuah nilai, mengetahui bahwa kita tidak sendirian, menyadari bahwa semua kehidupan terhubung. Aku berhenti sejenak dan menatap lurus ke arah Profesor Stone. Namun, jika Anda bersikeras menanyakan kegunaan praktisnya, penelitian ini dapat diterapkan pada pengobatan penyakit, konservasi ekosistem, bahkan pengembangan kecerdasan buatan. Karena dengan memahami hubungan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Profesor Stone perlahan mengangguk. Rasa permusuhan di wajahnya tampak sedikit memudar. Sesi tanya-jawab berakhir, dan sekali lagi tepuk tangan membahana. Kali ini, tepuk tangannya jauh lebih meriah. Saat turun dari panggung, banyak profesor menghampiriku.
Presentasi yang sangat mengesankan. Apakah ada rencana untuk menerbitkannya sebagai jurnal? Kami dari lembaga penelitian kami ingin mengajukan proposal penelitian bersama. Namun, semua suara itu terdengar samar. Aku hanya mencari satu orang. Profesor Emily menghampiriku. Matanya berkaca-kaca. Citra, saya sangat bangga padamu. Ayahmu pasti juga sangat bangga. Saat itu, air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Profesor, terima kasih banyak. Saya tidak akan bisa melakukannya sendirian. Tiba-tiba, seseorang memanggilku dari belakang. Profesor Michael Stone berdiri di sana. Beliau perlahan menghampiriku. Ekspresinya sangat berbeda dari sebelumnya. Tatapan dinginnya tampak sedikit melembut. Citra Sari. Ija, Profesor. Profesor Stone terdiam sejenak, seolah kehilangan kata-kata. Lalu, ia menghela napas panjang dan berkata, "Jujur saja, saya tidak percaya pada penelitianmu. Saya pikir itu terlalu idealis dan tidak realistis." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya diam mendengarkan. Tetapi setelah mendengar presentasimu hari ini, saya berpikir, mungkin saja saya yang salah. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Profesor Michael Stone mengatakan hal seperti ini, aku tidak pernah membayangkannya. Mimpi ayahmu ternyata bukanlah sekadar fantasi, itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa dibuktikan. Profesor Stone berhenti sejenak dan menatapku. Maafkan saya, Citra Sari. Selama ini saya terlalu skeptis. Saat itu, air mataku kembali menggenang. Rasanya seluruh perjalanan ini akhirnya mencapai tujuannya. Tidak apa-apa, Profesor. Saya mengerti. Sebagai seorang ilmuwan, wajar untuk meragukan. Malam itu, setelah simposium selesai, sebuah resepsi kecil diadakan. Banyak profesor dan peneliti datang untuk memberiku selamat. Presentasi yang sangat menyentuh. Jika sudah terbit sebagai jurnal, saya pasti akan membacanya. Apakah mungkin kita bisa melakukan penelitian bersama di lembaga kami? Namun, di tengah semua ucapan selamat dan tawaran itu, aku hanya memikirkan satu hal. Betapa bahagianya ayah jika bisa melihat momen ini. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Profesor Emily berkata, "Citra, saya benar-benar bangga. Tapi ini baru permulaan. Panggung yang lebih besar menantimu. Panggung yang lebih besar, ada telepon dari Nature. Mereka bilang tertarik dengan penelitianmu." Nature, salah satu jurnal ilmiah paling bergengsi di dunia. Sesuatu yang bahkan tak pernah kuberanikan untuk bermimpi. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar hotel menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip. Terlihat seperti jaringan kehidupan yang baru saja kutunjukkan, semuanya tampak saling terhubung. Aku membuka kembali catatan ayah. Sambil membaca tulisan di halaman pertama, aku berbisik seolah berbicara dengannya. "Ayah, banyak sekali yang terjadi hari ini. Profesor Stone bahkan meminta maaf, dan ada telepon dari Nature. Ayah bisa percaya?" Angin berdesir melewati jendela, seolah ayah menjawabku. Minggu berikutnya, saat kembali ke laboratorium, suasananya telah berubah total. Cara rekan-rekanku memandangku berbeda, dan orang-orang yang berpapasan denganku di koridor menyapaku. "Citra, ku dengar presentasimu di simposium luar biasa. Selamat." "Ya," katanya dapat telepon dari Nature. Namun, di tengah semua perhatian dan ucapan selamat ini, masih ada tugas yang harus kuselesaikan. Mengembangkan lebih lanjut penelitian ayah dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, tawaran resmi untuk menerbitkan makalah datang dari Dewan Redaksi Nature. Syaratnya ketat, tapi ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Aku mulai menulis makalah bersama Profesor Emily. Setiap malam hingga larut, kami merapikan data dan menyempurnakan setiap kalimat. "Citra, tolong jelaskan bagian ini lebih detail. Latar belakang teoretis dari ayahmu harus diperjelas." "Baik, Profesor. Dasarnya ada di catatan yang ayah tinggalkan." Dalam proses itu, aku semakin mendalami catatan ayah, dan aku membuat penemuan yang mengejutkan. Prediksi yang ayah buat ternyata sangat cocok dengan penelitian-penelitian mutakhir saat ini. Ini luar biasa. Suatu malam, saat bekerja sendirian di laboratorium, aku berdecak kagum. Memo yang ayah tulis 20 tahun lalu secara akurat meramalkan arah berbagai penelitian yang sedang berlangsung saat ini.
Tiba-tiba, pintu laboratorium terbuka. Seseorang masuk, dan ketika aku mengangkat kepala, ternyata itu adalah Profesor Michael Stone. Maaf mengganggu larut malam. Saya lihat lampunya masih menyala. Jadi, Profesor. Tidak apa-apa. Saya sedang mengerjakan makalah. Profesor Stone melihat layar komputerku dengan ekspresi tertarik. Makalah untuk Nature, ya? Bagaimana perkembangannya? Berjalan lebih lancar dari yang saya duga. Saya terus menemukan wawasan baru dari catatan ayah. Profesor Stone terdiam sejenak. Kemudian, ia memberikan tawaran yang tak terduga. Apakah saya boleh berpartisipasi sebagai rekan penulis? Aku terkejut. Orang yang selama ini mengkritikku habis-habisan memberikan tawaran seperti ini. Tentu saja. Profesor, justru saya yang berterima kasih. Sebenarnya, saya belajar banyak saat melihat penelitianmu. Pandangan saya terhadap sains juga sedikit berubah. Mulai malam itu, aku dan Profesor Stone bekerja sama menulis makalah. Awalnya canggung, tetapi seiring waktu, kami mulai mengakui kelebihan masing-masing. Pendekatan intuitifmu dan metode analitisku sepertinya cocok, katanya. Benar, Profesor. Ketika sudut pandang yang berbeda bertemu, hasilnya menjadi lebih baik. Beberapa minggu kemudian, makalah itu akhirnya selesai. Judulnya adalah Jaringan Kehidupan, Paradigma Baru Interaksi Antar Sistem Biologis. Pada hari kami mengirimkan makalah itu ke redaksi Nature, aku mengunjungi makam ayah. Sudah lama sekali aku tidak kembali ke Indonesia. Sambil duduk di depan makamnya, aku menceritakan semua yang telah terjadi. Ayah, akhirnya aku berhasil. Impian ayah akan diketahui oleh dunia. Angin berhembus, membuat dedaunan berdesir. Seolah-olah ayah tersenyum. Beberapa hari setelah itu, telepon darurat datang dari Profesor Emily. Citra, ada kabar gembira. Hasil peninjauannya sudah keluar. Saat mendengar suara Profesor Emily dari seberang telepon, jantungku serasa berhenti berdetak. Diterima untuk publikasi. Seketika, seluruh dunia seolah berhenti. Aku bahkan tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Benarkah? Ya, benar. Para peninjau memberikan pujian yang luar biasa, terutama pendekatanmu yang menggabungkan teori ayahmu dengan teknologi modern. Mereka menilainya sangat inovatif. Setelah menutup telepon, aku hanya bisa termangu untuk waktu yang lama. Ini terjadi hanya beberapa hari setelah aku pulang dari makam ayah. Ayah, aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Aku bergumam sendiri sambil menangis. Air mata kebahagiaan. Minggu berikutnya, suasana di laboratorium benar-benar berbeda. Begitu berita publikasi di Nature tersebar, cara semua orang memandangku berubah. Citra, selamat. Nature, itu luar biasa. Kudengar media dari Indonesia juga menghubungimu, kau sudah jadi orang terkenal sekarang. Memang benar, banyak permintaan wawancara datang dari berbagai media di Indonesia. Tapi aku sendiri masih belum sepenuhnya percaya. Beberapa hari kemudian, Profesor Michael Stone datang ke ruang kerjaku. Di tangannya ada sebuah map tebal. Citra Sari, selamat. Publikasi di Nature adalah pencapaian yang luar biasa. Terima kasih, Profesor. Profesor Stone meletakkan map itu di atas mejaku. Coba lihat ini. Ini adalah proposal kerjasama yang masuk hanya dalam waktu seminggu setelah makalahmu diumumkan. Saat kubuka map itu, aku benar-benar terkejut. Stanford, MIT, Harvard. Bahkan ada proposal penelitian bersama dari berbagai lembaga penelitian di Eropa. Apakah ini semua nyata? Tentu saja. Ini menunjukkan betapa besar dampak penelitianmu. Tapi Profesor Stone tidak berhenti di situ. Tapi yang sebenarnya ingin kukatakan bukan itu. Apa itu, Profesor? Aku ingin meminta maaf padamu. Dan juga ingin memberikan sebuah tawaran. Aku terkejut. Profesor Stone meminta maaf lagi? Anda kan sudah meminta maaf? Tidak. Permintaan maaf yang sesungguhnya baru dimulai sekarang. Profesor Stone menatap keluar jendela sejenak, lalu kembali menatapku. Sebenarnya, aku mengenal ayahmu. Apa? 20 tahun yang lalu, kami bertemu di sebuah konferensi internasional di Seoul. Aku mendengar presentasinya.
Tentang teori keterhubungan kehidupan, aku tidak bisa percaya. Saat itu, aku mengkritik teorinya secara terbuka. Aku bilang itu terlalu abstrak dan tidak mungkin dibuktikan. Ada nada penyesalan dalam suara Profesor Stone. Beberapa tahun kemudian, aku mendengar kabar bahwa ayahmu telah meninggal. Saat itu, aku merasa bersalah. Apakah mungkin aku yang telah mematahkan semangat penelitiannya? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata ada hubungan seperti ini. Itulah sebabnya, ketika kamu muncul, aku menjadi lebih waspada. Aku khawatir idealisme seorang Budi Santoso yang lain akan dimulai lagi. Tapi kamu berhasil, kamu mewujudkan mimpi yang tidak sempat diselesaikan oleh ayahmu. Profesor Stone menarik napas dalam-dalam. Sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah mendukungmu. Karena itu, aku ingin memberikan sebuah tawaran. Tawaran apa? Aku ingin membuatkan tim peneliti independen untukmu di lembagaku. Kamu akan menjadi ketuanya, dan memimpin pusat penelitian keterhubungan hayati. Aku terkejut. Tim peneliti independen di bawah Profesor Stone? Tentu saja, Profesor Emily juga akan berpartisipasi sebagai wakil direktur. Kita bertiga akan membuka babak baru dalam penelitian ini bersama-sama. Mendengar tawaran itu, aku bisa membayangkan betapa bahagianya ayah. Pikirkanlah baik-baik. Tidak perlu terburu-buru. Setelah Profesor Stone pergi, aku duduk termenung untuk waktu yang lama. Terlalu banyak hal yang terjadi secara bersamaan hingga membuatku bingung. Malam itu, aku makan malam bersama Profesor Emily dan menceritakan semuanya. Bagaimana menurutmu tentang tawaran Profesor Stone? Sepertinya itu kesempatan yang bagus. Tapi yang terpenting adalah arah yang diinginkan oleh Citra. Saya masih belum yakin. Rasanya semua ini berjalan terlalu cepat. Profesor Emily tersenyum hangat dan berkata, "Menurutmu, apa yang akan dikatakan oleh ayahmu?" Mendengar pertanyaan itu, aku terdiam sejenak. Kalau ayah, mungkin beliau akan berkata, "Citra, jangan takut. Jika jalan yang ingin kamu tempuh itu benar, maka tempuhlah jalan itu." Kalau begitu, jawabannya sudah jelas, kan? Beberapa hari kemudian, aku memberikan jawaban kepada Profesor Stone. Saya menerima tawaran Anda. Tapi ada syaratnya. Katakan saja, apapun itu, tolong namai pusat penelitian itu, Pusat Penelitian Keterhubungan Hayati Budi Santoso. Saya ingin menggunakan nama ayah. Tanpa ragu, Profesor Stone mengangguk. Tentu saja, sudah seharusnya begitu. Karena beliaulah kita bisa ada di sini hari ini. Begitulah sebuah babak baru dimulai. Namun, aku tidak tahu saat itu bahwa perubahan yang lebih besar sedang menanti. Seminggu kemudian, sebuah telepon tak terduga datang. Dari sebuah universitas di Indonesia, Dr. Citra Sari. Kami dari Fakultas Ilmu Hayati Universitas Indonesia. Apakah kami bisa bertemu dengan Anda jika ada waktu? Sambil menerima telepon itu, aku merasakan firasat bahwa sebuah titik balik baru sedang mendekat. Seminggu setelah menerima telepon itu, aku sudah berada di dalam pesawat menuju Indonesia. Awan yang terlihat di luar jendela tampak saling terhubung dan mengalir, persis seperti jaringan yang tergambar di catatan penelitian ayah. Tawaran dari Universitas Indonesia bukanlah sekadar posisi dosen biasa. Mereka ingin mendirikan Institut Penelitian Keterhubungan Hayati Budi Santoso yang baru dan memintaku untuk menjadi direktur pertamanya. Sebuah lembaga penelitian dengan nama ayah, rasanya seperti mimpi. Ketika tiba di bandara, orang-orang yang tidak kuduga menyambutku. Para wartawan dari berbagai media di Indonesia dan rekan-rekan peneliti. Dr. Citra Sari, bisa berikan komentar tentang publikasi makalah di Nature? Bagaimana perasaan Anda setelah berhasil mewujudkan impian ayah Anda? Di tengah derasnya pertanyaan, aku menjawab dengan tenang. Saya merasa dunia yang diimpikan oleh ayah perlahan menjadi kenyataan. Tapi ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Beberapa hari kemudian, aku kembali mengunjungi makam ayah. Kali ini, aku membawa serta makalah yang terbit di Nature. Ayah, aku benar-benar berhasil. Seluruh dunia mengakui teori ayah. Aku duduk di depan makamnya, membuka makalah itu dan bercerita. Dan sekarang, di Indonesia, akan dibangun lembaga penelitian dengan nama ayah, agar lebih banyak orang bisa meneliti keterhubungan kehidupan. Angin berhembus, membuat halaman-halaman makalah itu bergetar,
seolah ayah mengangguk setuju. Sebulan kemudian, upacara peresmian Institut Penelitian Keterhubungan Hayati Budi Santoso diadakan. Yang mengejutkan, Profesor Michael Stone dan Profesor Emily Foster bahkan datang ke Indonesia. "Citra, selamat. Ayahmu pasti sangat bangga," kata Profesor Emily dengan hangat, yang sekali lagi membuatku menangis. Dalam pidato peresmiannya, Profesor Stone berkata, "20 tahun yang lalu, saya tidak memahami mimpi Dr. Budi Santoso. Namun hari ini, melalui putrinya, saya menyadari betapa hebatnya mimpi itu. Kehidupan ini ternyata benar-benar terhubung." Mendengar kata-kata itu, aku merasa semuanya telah kembali ke tempatnya. Setelah upacara selesai, aku sedang duduk sendirian di ruang direktur. Di atas meja, ada catatan usang milik ayah. Saat kubuka, mataku tertuju pada tulisan di halaman terakhir. "Citra, selesaikanlah jalan yang tidak sempat ayah selesaikan. Sampaikanlah kebenaran itu kepada dunia, bahwa kehidupan mengalir, terhubung, dan berlanjut." Membaca tulisan itu, aku merasa seluruh perjalanan ini terhubung menjadi satu gambaran besar. Rasa frustrasi di seminar pertama, waktu-waktu penelitian sendirian hingga larut malam, debaran di simposium semua adalah perjalanan menuju momen ini. Di luar jendela, senja mulai turun. Langit diwarnai dengan cahaya jingga. "Ayah, sekarang benar-benar dimulai," gumamku sendiri sambil tersenyum. Saat itu, pintu institut terbuka dan seorang peneliti muda masuk. "Profesor, para peneliti baru besok bertanya-tanya. Penelitian seperti apa yang akan kita lakukan?" Aku menunjuk catatan ayah dan menjawab, "Kita akan meneliti bagaimana kehidupan saling terhubung. Dan di dalam hubungan itu, kita akan menemukan metode pengobatan baru, harapan baru." Kedengarannya sangat menarik. Melihat mata peneliti itu yang berbinar, aku yakin impian ayah akan terus berlanjut. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku menengadah ke langit, ribuan bintang berkelip. Sambil memandangi bintang-bintang yang bersinar saling terhubung seperti jaringan raksasa, aku berpikir, kehidupan ini benar-benar terhubung. Ayah dan aku, Profesor Stone dan Profesor Emily, dan semua orang yang akan melanjutkan penelitian ini di masa depan semuanya terhubung oleh benang tak kasat mata. Dan di dalam hubungan itu, kehidupan baru, harapan baru, akan lahir. Ayah, terima kasih. Karena telah menunjukkan jalan ini padaku. Sambil mengucapkan salam terakhirku di bawah cahaya bintang, aku melangkah menuju hari esok yang baru. Kehidupan ini terhubung, dan akan terus terhubung di masa depan, selama kita ada, selama kita mencintai, selama kita bermimpi. Itulah makna sejati dari kehidupan.